Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlillahu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini izinkan saya membawakan kultum Ramadan dengan tema Pemuda dalam Naungan Allah. Sebagai seorang pemuda, kita tidak bisa lepas dari bagaimana kita mempersiapkan bekal kehidupan di akhirat, terutama saat kita berada di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Sebagai seorang muslim, kita diajarkan untuk memanfaatkan waktu kita dengan baik, apalagi ketika bulan Ramadan, di mana setiap pahala pasti dilipat gandakan. Dan juga sebagai tempat untuk memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah, dan sebagai bekal yang akan kita bawa pada hari kiamat. Di hari kiamat nanti, kita akan dihadapkan dengan padang mahsyar, tempat kita akan dihisap untuk segala amal perbuatan kita. Sampai-sampai digambarkan bahwa matahari hanya berjarak sejengkal di atas kepala kita dan ada orang yang tenggelam dalam keringatnya sendiri karena amal perbuatannya. Namun, tahukah kalian bahwa ada golongan-golongan tertentu yang akan mendapatkan perlindungan dari naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, terdapat 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang pertama, ada pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah, seseorang yang hatinya senantiasa bergantung di masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, mereka berkumpul karena Allah dan berpisah karenanya, seseorang yang diajak oleh lawan jenis untuk berbuat tidak baik di mana seseorang tersebut memiliki kedudukan, namun ia mampu mengucapkan, "Sungguh aku takut kepada Allah." Seseorang yang bersedekah dan dia sembunyikan sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan yang terakhir, seseorang yang mengingat kepada Allah dalam keadaan sendirian sehingga kedua matanya meneteskan air mata. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillahi yauma la zilla illa zillahu wa syabbun nasya'a fi ibadatillah," yang artinya ada 7 golongan yang akan dilindungi Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Dan salah satunya yakni pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ini adalah kesempatan yang sangat berharga karena di usia muda kita memiliki potensi dan kekuatan yang luar biasa untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah ialah pemuda yang sejak usia muda sudah membiasakan diri untuk beribadah kepada Allah tanpa mengharapkan imbalan selain ridha Allah. Dalam kata lain, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah yakni pemuda yang selalu melibatkan kegiatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha untuk mendapatkan keridhaan Allah dalam setiap langkah hidupnya. Selanjutnya, ciri-ciri pemuda dalam naungan Allah yakni konsisten dalam ibadah meski dalam kesibukan hidupnya, menjaga akhlak dan perilaku dan meninggalkan perbuatan dosa karena ia mengetahui bahwa Allah selalu mengawasinya, mencari ilmu agama dan berusaha untuk meningkatkan pemahaman agama karena ilmu adalah cahaya yang menerangi kehidupannya, bergaul dengan orang-orang yang soleh, memilih teman yang dapat membantunya dalam kebaikan dan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, amalan apa saja yang bisa kita lakukan sebagai ikhtiar kita untuk menjadi pemuda dalam naungan Allah selama bulan Ramadan? Yang pertama, yang paling sederhana namun mungkin sulit dilakukan yaitu menjaga lisan, di mana kita menjaga perkataan kita dari kata-kata kotor atau kasar, menghindari ghibah, fitnah, adu domba, dan lain-lain. Yang kedua, kita bisa mengisi waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Waktu senggang kita bisa diisi dengan target dalam selama bulan Ramadan yaitu 1 juz 1 hari, di mana kita bisa lakukan ketika sebelum sholat, setelah sholat, maupun waktu-waktu luang tertentu. Juga mengisi waktu-waktu luang dengan zikir dan berdoa. Kemudian, memakmurkan masjid. Salah satu golongan dalam naungan Allah ketika hari kiamat yakni pemuda yang hatinya selalu terikat kepada masjid. Ketika Ramadan, kita bisa mengikuti kajian-kajian di masjid,
kemudian buka bersama, halal bihalal untuk meningkatkan silaturahmi, maupun juga mengikuti himpunan remaja di masjid. Kemudian, kita juga bisa mengajak teman-teman kita untuk sholat tarawih bersama. Karena diriwayatkan dalam sebuah hadis, An Abi Mas'udin Al-Ansari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Rawahul Abu Daud. Artinya, diriwayatkan dari Abu Mas'ud Al-Ansari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka ia mendapatkan pahala sepadan dengan orang yang melakukannya. Hadis riwayat Abu Daud. Maka dari itu, sebaiknya kita mengajak teman-teman kita untuk selalu beribadah kepada Allah, apalagi di bulan Ramadan ini. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, semoga kita semua termasuk ke dalam golongan pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya untuk memperbanyak amal soleh, menjaga lisan, dan memakmurkan masjid. Semoga kita menjadi pemuda yang tidak hanya dicintai oleh Allah di dunia, tetapi juga mendapatkan naungannya di padang mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.